Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, setiap orang percaya yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi memiliki status baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita beroleh hak-hak yang istimewa, saudara. Seorang anak pasti tinggal serumah dengan bapaknya, sehingga tidak ada hal yang perlu dirisaukan, tidak ada hal yang perlu ditakutkan, karena semua yang diperlukan pasti disediakan oleh Bapa. Apa yang Bapa punya, anak pun memilikinya. Juga seperti kata ayah kepada si sulung dalam perumpamaan anak yang hilang, Lukas 15 ayat yang ke-31. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudaraku, berada di rumah Bapa berarti kita menjadi objek dari pencurahan kasih Allah itu. Perhatian dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan kepada anak-anaknya, seperti hubungan antara gembala dengan domba-dombanya. Nah, Tuhan adalah gembala agung kita, dan sebagai gembala Ia mengenal dengan baik setiap domba-dombanya. Saudara, Daud merasakan hal itu. Dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, Daud mengungkapkan apa yang dia alami. Dia takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, tetapi ada yang tidak boleh kita lupakan, bahwa sebagai anak, kita pun tidak luput dari didikan, tidak luput dari hajaran Bapa. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Nah, saudara, Tuhan mendidik kita supaya kita ini tidak menjadi anak sembarangan, tetapi sebaliknya menjadi anak-anak yang punya kualitas, yang bermental pemenang. Selain itu, kita juga menjadi anak-anak Allah yang adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, ahli warisnya. Kita berhak menerima kegenapan semua yang dijanjikan Tuhan kepada kita, baik untuk waktu sekarang saat ini maupun nanti ketika kita mewarisi kerajaan surga. Alkitab menyatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Artinya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Karena itu ingatlah saudaraku, jadilah anak-anak Allah yang taat, karena upah besar menanti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga punya Bapa yang baik, Bapa yang bertanggung jawab, Bapa yang sangat peduli setiap keadaan, apapun keadaan kami. Dan karena Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk Engkau yang adalah gembala agung kami. Kami tidak akan mengalami kekurangan karena Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Itu iman kami. Kami bersyukur karena Engkau membimbing kami ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kami. Firman Allah yang kami dengar itu akan menuntun kami di jalan yang benar. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan surga. Biar kami hidup sungguh-sungguh taat dan setia sampai Tuhan datang menjemput kami. Ketika kami ditegur oleh Tuhan,
kami dihajar oleh Tuhan, kami mengalami didikan Tuhan dengan tegas, dengan keras. Itu bukti bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami, dan Tuhan tidak mau kami hidup sembarangan, tetapi sebaliknya Tuhan ingin kami memiliki hidup anak-anaknya yang punya kualitas bermental juara, bermental pemenang. Dan kami berdoa, Tuhan, kami yakin dan percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami pasti melewati setiap tantangan dan ujian yang ada, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Allah yang hidup, terima kasih Bapa yang bertanggung jawab, Gembala Agung yang sungguh-sungguh memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.